Fatin Mahmudah dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, nama saya Amelia Dwi Lestari dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Hai, perkenalkan nama saya Zulkifli, Prodi Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, nama saya Nimatul Alia Fajri dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bayhaqi dari Prodi PAI. Perkenalkan, nama saya Naili Malviro dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, nama saya Lemba Yusukma Dewi dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Halo, perkenalkan nama saya Awita Putri Salsabila dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, nama saya Selvi Amalia dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, nama saya Reni Sukmawati dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Alarif dari Prodi PAI. Halo, perkenalkan saya Rizan Abdilasya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Hai, perkenalkan, nama saya Muhammad David Saril dari Prodi PAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bisa bertemu lagi untuk melaksanakan pelajaran hari ini yang bertemakan moderasi beragama. Alhamdulillah, atas nikmat Allah kita bisa dikumpulkan lagi. Salawat serta salam dan rahmat kita ditujukan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, apakah kalian tahu apa arti daripada moderasi beragama? Apakah kalian tahu? Belum ada yang tahu? Baiklah. Moderasi beragama adalah sikap dan perilaku yang mengedepankan kepada keseimbangan, toleransi, dan saling menghormati antara umat beragama. Apalagi di Indonesia, kita di firman Izin masuk. baik, saya lanjutkan. Apalagi di Indonesia ini, kita beragam macam, antara ras, suku, bermacam-macam. Agama di Indonesia ada 6. Oke, makanya kita diajarkan untuk sikap toleransi antar umat beragama. Nah, itu sedikit penjelasan moderasi beragama dari saya. Baiklah anak-anak, sekarang buka buku kalian masing-masing dan baca terlebih dahulu. Baiklah anak-anak, sekarang Bapak akan menjelaskan apa arti dari moderasi. Yang pertama, secara umum, moderasi adalah dalam sejumlah forum dilakukan sejumlah forum diskusi
menggunakan moderator. Artinya moderasi itu kalau semacam presentasi itu seperti moderator, berada di tengah, tidak berpihak ke kubu manapun. Dan moderasi sendiri dia berada di tengah-tengah, biasanya berada di antara dua hal yang buruk. Nah, contohnya berani. Ada orang berani, maka dia berada di antara kedua sifat, yaitu ceroboh dan takut. Nah, itu adalah daripada moderasi. Artinya dia berada di tengah-tengah. Secara umum arti dari moderasi. Apakah bisa dipahami? Kita lanjut ke yang kedua ya. Nah, di sini ada penjelasan tentang apa itu moderasi beragama. Moderasi beragama berarti cara beragama jalan tengah sesuai dengan pengertian moderasi tadi. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebihan saat menjalani ajaran agama yang mempraktekannya disebut moderasi. Artinya, orang yang melakukan moderasi beragama seperti yang saya tadi bilang di awal, yaitu sikap toleransi, keseimbangan, dan keadilan, yaitu tidak berpihak kemanapun. Artinya berada di tengah, tidak ekstrim, yaitu berlebih-lebihan. Makanya kita lihat dalam pelajaran ilmu kalam ada kelompok ekstremis dan kelompok moderat. Nah, dalam kelompok moderat ini dia berada di tengah-tengah. Artinya dia tidak berlebih-lebihan dalam beragama. Yang berlebih-lebihan dalam agama contohnya orang-orang itu orang-orang yang terlalu fanatik terhadap agama, terlalu fanatik terhadap salah satu sahabat. Nah, ini daripada apa itu moderasi? Apakah ada yang ditanyakan? Oke. Tidak ada? Tidak ada. Oke. Saya lanjutkan ya. Nah, yang di depan. Tapi benarkah bersifat ekstrim buruk? Seperti yang saya bilang tadi, benar. Jangankan ekstrim atau berlebih-lebihan terhadap sesuatu yang jelas-jelas buruk, seperti kesombongan, bahkan terhadap sesuatu yang dianggap baik. Jangankan terhadap sesuatu yang buruk, yang baik aja kita tidak boleh berlebihan. Makan itu kebutuhan, tapi kalau berlebihan bisa muntah, keluar lagi. Minum itu baik, ubah. Tapi kalau berlebihan sama juga. Begitu juga seperti agama. Apalagi ada yang namanya orang, istilah-istilah sekarang miliknya dari podcast orang-orang mengaku agama. Artinya orang-orang yang ekstrim terhadap agama, berlebihan, terlalu mengedepankan, terlalu membanggakan apa yang dianggapnya. Paham? Nah, jadi kunci moderasi adalah tidak berlebihan, apalagi dalam masalah beragama. Kunci ini penting dipahami supaya setiap orang bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Makanya anak-anak, kalian menganut apapun, kalian mengikuti organisasi manapun, jangan pernah berlebihan. Kalian mau ikut itu silahkan, kalian mau ikut Muhammadiyah silahkan, tapi jangan berlebihan. Karena semuanya pasti benar dan ada dalilnya. Apakah bisa dipahami? Bisa. Tidak ada yang ditanyakan? Tidak. Sangat paham. Oke. Nah, ini contoh-contoh tadi. Itu orang yang beragamanya berlebihan. Contohnya di sini paling gampang adalah ketika seorang pemeluk agama mengkafirkan saudaranya sesama pemeluk agama yang sama, hanya karena mereka berbeda pemahaman keagamaan. Yang tadi ada orang salah dikit bid'ah, ada orang salah dikit bid'ah, yang melakukan ini bid'ah, itu salah, tidak boleh. Karena apa? Karena bid'ah berarti fitnah, berarti seakan-akan kita mengatakan
apakah seseorang sudah masuk kategori kafir atau tidak. Karena itu haknya Allah. Kalian tidak bisa, saya tidak bisa, siapapun tidak bisa mengkafirkan orang ini kafir. Tidak. Karena ini haknya Allah yang Maha Tahu. Nah, seseorang juga bisa disebut berlebihan dalam beragama ketika dia sengaja merendahkan agama orang lain atau gemar menghina figur atau simbol suci agama tertentu. Oke? Nah, itu dia. Apakah bisa dipahami? Bisa. Apa prinsip beragama yang benar? Yang pertama ada dua, adil dan berimbang. Bersikap adil berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Nah, ini yang saya bilang tadi prinsipnya adil, keseimbangan, oleh Film. Pak, gimana kalau kita lihat film, Pak? Buat itu. oh untuk langsung ya? Ya, Ya, nggak apa-apa. Bapak akan menampilkan film untuk kalian atau video tentang moderasi beragama. Ketika kalian melihat film, dari poin-poin di film tadi, Bapak akan tanyakan pelajaran apa yang akan kalian dapatkan di video yang Bapak tampilkan, oke? Oke. Oke, Bapak akan menampilkan filmnya. Baiklah, Bapak akan memutarkan videonya. Kalian cari pelajaran apa yang akan kalian dapatkan dari video yang Bapak tampilkan, oke? Kita semua hidup dalam dunia yang indah dan penuh warna, di mana setiap orang memiliki agama yang berbeda-beda. Namun sayangnya, ketidaksepakatan dan konflik sering terjadi karena perbedaan agama. Banyak dari kita berpikir bahwa satu agama lebih baik dari yang lain, atau bahkan memandang rendah agama yang berbeda dari keyakinan kita sendiri. Namun sebagai manusia, kita harus memahami bahwa semua agama mengajarkan hal-hal yang sama-sama baik, seperti cinta kasih, perdamaian, dan toleransi. Meskipun terdapat perbedaan dalam agama dan keyakinan di seluruh dunia, ada sebuah konsep yang terus muncul di antara ajaran mereka, yaitu moderasi. Moderasi atau keseimbangan adalah konsep yang diterapkan hampir semua agama di dunia. Konsep ini mengajarkan kita untuk mencari jalan tengah dalam segala hal. Misalnya di dalam Buddhisme, moderasi dijelaskan melalui konsep Eightfold Path atau 8 jalan mulia. Sementara di dalam Islam, moderasi dijelaskan melalui prinsip wasatiyah yang mengajarkan untuk menghindari ekstremisme. Jadi, apakah moderasi bisa menghubungkan semua agama? Benar sekali. Moderasi adalah prinsip yang dapat mengikat semua agama dan keyakinan. Hal ini dapat membangun pemahaman dan toleransi di antara kita, yang pada akhirnya dapat membantu menciptakan dunia yang lebih harmonis. Mari bersama-sama membangun dunia yang damai dan harmonis untuk kita dan generasi selanjutnya. Baiklah, kita sama-sama telah melihat video yang telah Bapak tampilkan. Sesuai dengan yang Bapak katakan pertama tadi, bahwa dari video tadi kalian akan mengambil beberapa poin daripada video yang ditampilkan. Baiklah, apa yang bisa kalian dapatkan dari video yang sudah ditampilkan? Ya. Toleransi antar umat beragama. Toleransi antar umat beragama yang pertama. Ada lagi? Tidak mudah menyalahkan. Tidak mudah menyalahkan orang lain atau pendapat orang lain. Ada lagi? Saling menghargai antar umat beragama. Saling menghargai sesama pendapat agama dan lain-lain. Oke. Nah, setelah video ini, bahwa kami Bapak menyediakan beberapa games atau sebuah games yang akan kita mainkan bareng-bareng atau bersama-sama. Nah, dalam games ini Bapak membawa satu guru juga untuk
Baik, di sini Ibu ingin melanjutkan materinya Bapak Rizkan. Di mana masih semangat semuanya? Langsung saja ya, kita main game biar lebih semangat. Ayo berdiri semuanya. Diperhatikan semuanya ya.